Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal mauta rahatan lil mu'minina wal mu'minat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardi was samawat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibul asari wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal karamat. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para muallimin, para asatiz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Ahmad Syarwani, Al-Mukarram Al-Ustaz Manda Haji Ahmad Jayani MMPD, Al-Mukarram Al-Ustaz Manda Haji Marhusin SPDI, Al-Mukarram Al-Ustaz Manda Haji Ahmad Madinah, Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Taufik MPD. Hadir kuliah pada kesempatan kali ini guru-guru kita yang datang dari luar Pengarengan, yang terhormat Al-Mukarram Manda Ustaz Haji Abdul Khaliq SPDI, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Mastur Ramli SAG, Bapak Ketua Majelis Ta'lim malam Jumat Akhina Fillah Ustaz Ahmad Sayuti beserta pengurus, Bapak Ketua RW 07 Bapak Isomuddin beserta pengurus, segenap Ketua RT di lingkungan RW 07 dari mulai RT 6 Pak Budi, RT 2 Pak Masyudi, RT 3 ada RT 3 ini kelihatan, RT 10 Bapak Dedi, ya, juga RT 1 Bapak Mahfud. Kita doain semuanya biar pada sehat ya. Yang khusus yang kita hormati Sohibul Bait, keluarga besar daripada Kanda Haji Ahmad Rashidi dan Pomasturah, anak beliau, menantu, cucu dan keluarga besarnya, kita doain mudah-mudahan diberikan sabar, sehat walafiat, panjang umur, murah rezekinya, amin ya robbal. Para tamu yang datang dari luar Pengarengan, baik Ujung Harapan, Rawak Silam, Gang Simbang, Rorotan, dan juga Kapling Pengarengan yang tidak dapat saya sebutkan. Semoga Allah selalu berikan berkah buat kita semua. Hadirin jamaah majlis haul yang dirahmati Allah,
Syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan, baik itu nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan panjang umur. Sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah malam ini walaupun cuacanya tadi hujan Pak ya. Hujan enggak Bang di ujung harapan tadi? Tadi enggak katanya tadi pagi enggak. Iya. Walaupun hujan alhamdulillah kita masih bisa istiqomah datang memenuhi undangan sahibul hajat dalam rangka haul daripada almarhumah Ibu Aminah binti Kamar, mana catatannya ya, dan juga almarhum, mohon maaf, almarhumah Ibu Mayani binti Engkong Haji Burhan, dan juga 40 harinya daripada almarhum Ananda Abdul Aziz bin Sayati, juga para almarhumin almarhumat yang dihaulkan, dan juga umumnya keluarga besar kita minal muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kita baca doa di sini Allah menyebabkan mereka yang kita haulkan yang berada di alam barzah diampuni dosa-dosanya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang hadir kita semua semoga sehat, banyak rezekinya, panjang umurnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang istiqamah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Udah jam 10 Bang, besek udah di depan, kopi udah diseduhin, makanan udah disediain, rokok udah disundut belum? Udah. Jadi waktunya tinggal sedikit, apalagi malamnya malam Jum, habis diguyur hujan. Kira-kira bagaimana ini Mang Haji Juki? Kira-kira ini pulang apa kagak? Enggak, yang gak ada bininya jangan pulang, mau ngapain? Ya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mohon maaf ya, suara saya juga lagi bentek banget Pak sebetulnya Maya. Dan juga ini majelis ini banyak banget para guru-guru saya yang harusnya lebih pantas untuk menyampaikan kalimat tausiyah hikmah haul. Ya mohon izin para guru, mohon doanya biar sehat gitu ya. Haul itu secara bahasa Pak setahun gampangnya. Secara istilahnya haul itu adalah peringatan yang setiap tahun dilaksanakan atas meninggalnya seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah yang di dalamnya kita membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah, yang di dalamnya kita berzikir, yang di dalamnya kita bersolawat, yang di dalamnya kita membaca doa sebagai bentuk munajat kita kepada Allah dengan maksud dan harapan mudah-mudahan sahibul haul dan juga keluarga besar kita yang sudah meninggal dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu haul intinya. Tadi udah kita baca tuh Yasin, benar? Zikrullah, tahlil, doa wahbah, bahkan maulid udah dibaca. Itu inti haul sebetulnya. Ngapain? Doain keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Nyampe apa enggak kira-kira ini? Kata siapa nyampe? Lah emang kenapa kita doain? Ya. Emang kita masih wajibkah untuk bisa bersilaturahim, menyambung bakti kepada mereka yang sudah meninggalkan kita dalam hidup ini? Wajib Pak. Nyampe apa enggak? Nyampe. Dan yang kedua ini juga silaturahim antara orang-orang yang masih hidup sama orang-orang yang sudah meninggal dunia. Emang bisa? Bisa Pak. Emang orang yang sudah meninggal dunia kemudian balik akan memberikan keberkahan buat yang masih hidup? Bisa. Banyak Pak. Yang paling konkret dan nyata Pak. Kalau kita bahas sedikit aja bab sholat kita yang 5 waktu itu,
dikurangin dari 50 pada saat Isra dan Mi'raj. Itu yang mengusulkan siapa coba? Bang, pura-pura lupa. Siapa yang mengusulkan? Yang mengusulkan dari 50 ke 5 waktu itu ketika Rasulullah bertemu di langit ke-6 dengan Nabi Musa alaihis. Yang kata Nabi Musa, ya Rasul, apa oleh-oleh yang kau bawa untuk umatmu? Kata Nabi kita, saya disuruh buat menjalankan sholat 50 waktu. Berapa? 50 waktu. Andai 50 waktu ini berlaku dalam hidup kita, kira-kira bagaimana ini kita? Hah? Kalau jamaah Masjid Nurul Huda sama guru, insya Allah 5 waktunya, insya Allah dijaga. Ya, kalau lagi ingat begitu. 5 waktu aja banyak kodoknya, 5 waktu aja banyak bolongnya, 5 waktu aja kadang-kadang kita banyak lalainya. Bagaimana sampai 50 waktu? Coba saat itu Nabi Musa bilang, minta lagi sama Allah. Ya, biar dikurangin sampai 5 waktu. Ini siapa yang minta? Nabi Musa saat itu udah hidup apa meninggal? Saat Isra Mi'raj Nabi Musa masih hidup apa udah meninggal? Udah meninggal. Berarti yang kasih pertolongan buat kita orang-orang yang sudah meninggal dunia, memberikan manfaat buat orang yang masih hidup dalam persoalan ibadah. Coba tuh, banyak gak yang lainnya? Banyak. Apalagi bab haul, bab bakti sama orang tua, banyak banget Pak. Baca riwayat, kalau kita ngaji yang paling populer tuh riwayat dari Imam Abu Sa'id Malik bin Rabi'ah, disebutkan 5 cara orang bakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Tapi yang paling gampang ya, yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Lais As-Samarkandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, nasihat buat orang-orang yang lupa. Dia sampaikan kepada kita, kata beliau, wa yurdihima bisalasati asya'a. Kalau kau pengen dapat ridho dari kedua orang tuamu yang sudah nggak ada, kalau pengen dapat ridho dari orang-orang yang sudah meninggalkanmu dalam hidup ini, kata beliau, lakukan 3 perkara dalam hidupmu ini, engkau akan dapat ridho dari orang-orang yang sudah meninggalkanmu di dunia ini. Bang, woi, orang tua kita ridho nggak sama kita? Yakin? Percaya nggak orang tua kita ridho sama kita? Saya nggak tahu Ustaz. Ketika orang tua saya meninggal, saya masih kecil, betul. Ketika orang tua saya meninggal, saya di jalan, saya di tempat yang jauh. Saya nggak tahu apakah ayah ibu saya ridho. Yang penting saya husnul ridho kedua orang tuanya, dan saya pengen banget itu terucap dari kedua orang tua saya. Ridho itu yang mahal, tapi saya nggak ketemu masalahnya. Maka kata beliau, kalau pengen diridhoin sama orang yang udah nggak ada, bisalah sati asya, 3 perkara dalam hidup ini yang harus kau lakukan. Apa yang pertama? Kata beliau, ayyakunal waladu salihan. Kalau pengen orang tuamu ridho dalam hidupmu, maka jadilah anak-anak yang saleh dan salehah. Kenapa anak soleh dan soleha? Sebab anak soleh dan soleha itulah yang begitu dirindukan oleh mereka yang sudah meninggalkan dunia ini. Mereka pengen lihat doa-doanya, mereka pengen kiriman istighfarnya, mereka pengen semua zikir-zikirnya itu disampaikan kepada orang tuanya yang sudah nggak ada. Karena itulah yang menjadi sesuatu yang begitu indah yang diharapkan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Itu kalau ketemu girang bangetnya bapaknya. Ya Allah, malam Jumat anak saya datang itu acara. Walaupun hujan gede banget, dia datang. Kirain pergi mancing juga tuh bocah. Begitu Pak. Kata emaknya, baca zikir istighfarnya, nyampe disambut sama orang tuanya. Girang apa enggak? Seneng apa enggak? Yang pertama, jadilah anak yang saleh.
agar orang tua kita ridho dengan apa yang kita laksanakan dalam hidup ini. Yang kedua kata beliau, ayyasila karabatahuma. Sambunglah silaturahim dalam hidup ini kepada kerabat saudara yang pernah disambung oleh orang tuamu ataupun yang belum sempat disambung oleh orang tuamu. Orang tua boleh meninggal dunia, ayah ibu kita boleh nggak ada, tetapi silaturahim di antara kita, keluarga dan yang lainnya wajib untuk tetap kita jaga. Kalau perlu kita sambung lagi, jangan sampai putus silaturahim. Sebab kalau putus silaturahim, mereka yang ada di alam barzah nggak ridho sama kelakuan kita di dunia. Ini bab silaturahim repot Pak, bener apa enggak? Gampang diucapin, gampang didengerin, tapi praktekinnya susah apa enggak? Susah apa enggak? Susah. Makanya saya sampaikan waktu khusus nasihat buat diri saya pribadi lah. Sambung silaturahim, jaga silaturahim sama saudara, sama keluarga, sama yang lainnya. Jaga silaturahim, karena silaturahim inilah yang akan memberikan ridha kita terhadap orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bab silaturahim saya sampaikan Pak. Bab sekarang kondisi udah kayak apa, benar apa enggak? Banyak banget godaannya, banyak banget cobaannya. Besok mau pemilu tanggal 14 Februari, benar? Benar apa enggak? Benar apa enggak? Berbeda adalah satu keniscayaan dalam demokrasi. Silakan Pak, silakan ya. Yang penting satu buat kita, boleh berbeda tetapi silaturahim tetap kita jaga. Silakan pilih sesuai dengan track record yang Anda mengerti. Silakan pilih sesuai dengan aturan yang Anda yakini. Mana yang punya kontribusi untuk wilayah, mana yang punya kontribusi untuk kemajuan bangsa, agama, dan negara. Karena pilihan Anda akan menentukan kemajuan 5 tahun yang akan datang. Silakan pilih. Tapi ingat, jika berbeda, silaturahim tetap kita jaga. Setuju apa enggak? Akur apa enggak? Jaga ya. Jangan besok ada cerita Ramadan pada melengos. Jangan besok ada cerita Lebaran pada melengos Pak. Cakap apa enggak itu? Jangan ya, akur pokoknya. Yang ketiga, yang terakhir Pak ya. Orang tua kita itu bakal ridho ya. Yang ketiga kata beliau adalah ayyughfara lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaqa anhuma. Kalau orang tua pengen ridho, banyaklah untuk beristighfar untuk keduanya, doain buat keduanya, dan banyakin sedekah buat keduanya. Insya Allah orang tua kita akan ridho di alam kuburnya. Malam ini sahibul bait menghaulkan keluarganya, doain mantunya, doain semua keluarga besarnya. Dia baca doa, dia baca istighfar, dia bersedekah, dan dia sambung silaturahim dengan saudara-saudaranya yang ada. Insya Allah girang nggak pada sahibul haul malam ini? Senang apa enggak? Bab ini kalau senang, yang kata Nabi ya, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Ingat, segala apapun yang kita lakukan dalam hidup ini bakal ditunjukkan oleh Allah kepada orang tua kita yang sudah nggak ada, keluarga kita yang sudah di alam barzah, ditunjukin sama Allah. In kana khairan fastabshiru. Kalau mereka melakukan kebaikan-kebaikan, maka mereka yang ada dalam barzah bakal tersenyum girang melihat kelakuan anak-anaknya. Malam ini saya yakin yang dihaulkan pada girang, malam ini yang dihaulkan pada senyum, malam ini yang dihaulkan pada bermunajat kepada Allah sambil dia doa, ya Rabbana berikan keberkahan buat keluarga kami yang ada di dunia, karena sudah melakukan kebaikan untuk kami yang ada di alam akhirat. Selanjutnya saya mau sampaikan Pak, hidup kita pengen berkah apa enggak di dunia? Mau mudah apa enggak di dunia?
Mau tentram nggak di dunia? Pengen? Kalau pengen tentram cukup rumusnya 3 aja, Pak. 3 apa? 3 ras, Pak. Tapi rasnya ini bukan merek Toyota, bukan. Apalagi juga ras ini mengacu kepada suku bangsa. Hidup kalau pengen berkah, tenang, nyaman, ras yang pertama harus kita jaga adalah pikiran dan hati. Kudu waras, Pak. Kenapa pikiran dan hati kudu waras? Sebab kalau orang akalnya, pikirannya, hatinya waras, insya Allah perbuatannya akan rapi. Benar apa enggak? Banyak orang-orang yang berpenampilan mewah, Pak. Banyak orang yang secara kasat mata mulia, kadang-kadang melakukan perbuatan di luar nalar. Kenapa? Kok begitu, kok begini? Kenapa? Karena akal dan hatinya tidak waras. Maka biar waras hati dan pikiran kita, kemana datangnya? Ini kayak gini. Mujalasatus sholihin. Sering-seringlah datang, kumpul ke majlis-majlis yang di dalamnya ada orang-orang saleh, orang-orang baik, para guru yang bisa membimbing kita dalam hidup ini. Imam Abdullah Al-Antaqi, beliau katakan tuh populer, dawaul qalbi khamsatun. Obat hati itu ada 5. Apa yang pertama kata beliau? Mujalasatus sholihin. Yang kedua, wa qiraatul Quran. Yang ketiga, ikhlaul batni minal haram. Yang keempat, qiyamul lail. Dan yang kelima, tadarru' inda subhi. Kalau hidupmu pengen akalmu waras dan hatimu waras, ada 5 obatnya. Yang pertama, seringlah berkumpul di majlis zikir, majlis ilmu bersama para orang soleh. Yang kedua, banyak baca Quran. Yang ketiga, sering-seringlah ngosongin perut, bersihin perut kita dari sesuatu yang haram. Yang keempat, perbanyak qiyamul lail. Yang kelima, perpanjanglah zikir di waktu subuh. Kali 2-4 mah ini kita repot, Pak. Kenapa? Gak bisa kita kerjain sendiri. Tapi mujalasatus sholihin, kumpul bareng di majlis kayak gini, kan bisa bareng-bareng. Benar apa enggak? Pulang dari sini ada yang kita bawa, minimal apa? Zikir kita. Pulang dari sini ada yang kita bawa, minimal istighfar kita. Pulang dari sini ada yang kita bawa, minimal dapat percikan hidayah dari Allah karena duduk bareng bersama para guru-guru kita. Ya, jadi yang pertama, rasnya akal dan pikiran kudu waras. Ras yang kedua ini yang penting. Apa ras yang harus kita punya? Apa itu, Pak? Anunya kudu keras. Paham anunya? Jangan kemana-mana nih malam Jumat. Iya, Dewang udah ngelantur aja deh, kemana nih yang keras-keras katanya. Iya, bukan dekem, bukan. Anunya kudu keras artinya apa? Selain akal dan pikiran waras, maka yang kedua yang ras kita punya adalah ibadah kudu keras, Pak. Kenapa harus keras? Sebab orang-orang yang mujahadah selalu menjaga ibadahnya kepada Allah, maka minimal dia punya tanda di hadapan Allah. Yang pertama, mengakui Allah sebagai Rabbnya. Yang kedua, tanda sebagai orang yang bersyukur kepada Allah. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah, bersujud kepada Allah. Maka banyak ibadah, banyak melakukan amal-amal soleh dalam hidup ini, tanda kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Yang kedua, syukur. Semakin kita bersyukur beribadah kepada Allah, maka yakin Allah akan tambahkan nikmatnya buat kita. Benar kan ya? Ayatnya udah hafal itu kan? Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apapun Pak kita syukurin. Apapun yang kita miliki kita syukurin. Kitab Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah, Pak, itu punya syair yang luar biasa.
Kata beliau, man lam yashkurin ni'amah faqad ta'arrada li zawaliha. Kalau ada orang dalam hidup ini tuh nggak mau syukur sama Allah, syukur sama Allah bisa jadi nggak mau ibadah, syukur sama Allah bisa jadi tidak mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah dalam hidup ini, hartakah, sehatkah, umur panjangkah, keluargakah, yang lainnya nggak syukuri. Kata Imam Ibnu Athaillah, faqad ta'arrada li zawaliha. Dia sudah menunjukkan satu perbuatan untuk melepas nikmat itu dari genggaman tangannya. Wa man syakaraha, kalau ada orang yang rajin syukur sama Allah, faqad qayyadaha biiqaliha, ia sedang menggenggam nikmat itu agar tidak lepas dari genggaman tangannya. Ayo ibadah, ayo sujud, ayo taat sama Allah semampu kita, sebisa kita. Ambil waktu yang kita bisa untuk berjamaah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, karena kita ini adalah hamba Allah. Ras yang kedua, keraslah dalam beribadah. Dan yang terakhir, kalau hidup pengen bahagia berkah, selain akal, pikiran, dan hati waras, ibadahnya keras. Yang ketiga adalah rasnya kudu punya banyak beras, Pak. Iya, kudu punya banyak beras. Ngaji, duduk, sholat, bini di rumah nggak ada beras, ditelepon apa enggak kira-kira? Hah? Ongkok, ngopi, nongkrong, anak jajan nggak ada duit di rumah, ditelepon apa enggak kira-kira? Marah nggak bini kita? Kesel nggak bini kita? Kesel. Kenapa? Nggak ada beras di rumah. Apa artinya? Beras itu simbol ekonomi. Ya. Kalau kau sudah dekat dengan Allah, maka ikhtiarlah yang keras untuk duniamu. Anak-anak muda jangan gengsi. Anak-anak muda jangan malu. Apapun kondisinya, orang bilang sekarang zaman susah, zaman sulit. Betul. Tetapi kalau kita ikhtiar asalkan halal, insya Allah bisa memberikan keberkahan buat kita. Benar apa enggak? Jangan gengsi. Orang gengsi nggak bakal makan nasi. Iya, modal gengsi nggak bakalan bisa ya, kaya. Ya, makanya buat anak-anak muda kita ini, ayo deh bangun kekuatan umat, wabil khusus ekonomi umat, ya, agar kemudian kalau Islam itu banyak yang kaya, di pengarangan itu banyak yang mampu, masa iya buat acara nggak pada mau bantuin, betul nggak? Masa iya tiap tahun itu doa Pak yatim nggak ada yang nyantunin, benar? Masa iya orang-orang susah di kanan kiri yang gak ada yang bantuin? Kenapa? Karena kita punya orang-orang yang mapan dan kaya. Dan ini harus kita pikirkan. Karena itu bangun ekonomi umat lewat ras yang ketiga. Beras kudu banyak, artinya apa? Al-mu'minul qawiyyu wa ahabbu ilallah khairum minal mu'minid dha'if. Orang mukmin, orang Islam yang kuat, yang secara ekonomi mapan, baik kuat yang lainnya, politikkah, ekonomikah, yang lainnya kuat, kemudian dia cinta sama Allah luar biasa, itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ingat, guru kita sering bilang, kadal fakru ayyakuna kufran, karena banyak yang fakir, banyak yang miskin, boleh jadi nanti akan mudah untuk menjadi orang-orang yang kufur. Ya, bahkan Nabi Pak dalam Isra Mi'raj itu kan ketika dilihat neraka sama surga itu dia bilang hadisnya, ittala'tu 'alan nari. Ya, Rasulullah itu kemudian setelah neraka dia berpaling tuh dari neraka. Pak. Kenapa dia kaget? Nabi kaget. Kata Nabi, fara'aituha. Aku lihat di dalam neraka itu banyak Pak apa? Minal fuqara, ternyata Pak itu banyak diisi orang-orang yang miskin Pak. Orang yang fakir, orang yang di sini yang miskin banyak nggak ini? Lah, yang fakir banyak apa enggak? Waduh, repot ini Pak. Kata Nabi, para itu, ya, aku melihatnya kebanyakan daripada orang yang fakir. Sahabat bengong kemudian, ya Rasulullah, hal min malihi,
Apakah karena fakir karena hartanya? Kata Rasulullah, bukan karena fakir hartanya, tetapi mereka semua fakir karena ilminya dan amalnya. Jadi kalau kita nggak pengen fakir ilmi, fakir amal, ayo deh, di dunia ini kesempatan masih panjang buat ngumpulin bekal kita di akhirat. Nanti di sana kita kumpul enak barang-barang di surganya Allah. Enak apa enggak? Pengen apa enggak? Mau apa enggak? Ayo deh kita rubah. Ya, belum ada kata terlambat, masih ada kesempatan untuk dekat dengan Allah. Mudah-mudahan Allah ridhoi jalan kita untuk bisa menjadi hamba Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, baik kepada kedua orang tua kita, bakti buat keduanya, baik buat sesama manusia. Mudah-mudahan Allah berikan kita jalan yang terbaik untuk bisa mengabdi kepada Allah dan berbakti kepada orang-orang terbaik yang pernah Allah berikan dalam hidup ini. Mereka adalah kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, dan kerabat kita yang lainnya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak, ya, karena memang cuaca sudah sangat dingin, suara juga udah ngos-ngosan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tidak pernah dalam hidup saya ingin menggurui siapapun. Kalau ada yang baik, mari sama-sama kita amalkan. Kalau ada yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita baca Fatihah. Semoga apa yang menjadi hajat kita, hajat umat Islam, wabil khusus sahibul bait, semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.